Halo semuanya, apa kabar semuanya? Baik, yang kuat dong. Gimana kabarnya? Kalau GC biasa kalau ditanya gimana kabarnya, jawabnya apa? Dahsyat. Dua, coba sama-sama. Bagaimana kabarnya? Coba berdiri, 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 berdiri. Kayaknya pengen yang lebih semangat lagi. Oke. Bagaimana kabarnya? Ikut Candy ya, ikut ya. Pas dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Siap. Siap ya. Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Mah nggak goyang ini, nggak goyang, nggak goyang. Ulang. Gimana kabarnya? Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Oke, teman-teman. Oke. Nah, tema kita dalam 2 bulan terakhir ini yaitu tentang berdiri teguh. Kita berbicara, kita belajar tentang namanya perlengkapan senjata Allah. Sama-sama katakan perlengkapan senjata Allah. Oke. Nah, kini ingin baca, kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Kita akan baca dalam 2 versi, versi terjemahan baru dan versi firman Allah yang mudah dibaca. Efesus 6 ayat 11, demikian firman Tuhan, ada? Sudah? Oke, kalian bisa lihat di layarnya ada. Demikian firman Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam versi firman Allah mudah dibaca dikatakan begini, pakailah semua perlindungan. Nah, pakailah semua. Tuhan bilang apa? Semua. Sama-sama yang kuat bilang semua. Lagi semua. Tuhan bilang setengah aja, enggak kan ya? Tuhan bilang apa? Semua. Pakailah semua pelindung dari Allah. Pakailah senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis. Di sini ada 2 hal, yaitu pertama perlindungan dan senjata. Kemarin Ceh ini sempat bahas tentang yang sempat kita bahas sebelumnya itu tentang bicara perlindungan. Nah, kemarin Ceh ini bahas tentang apa? Senjata Allah. Apa senjata Allahnya itu? Pedang roh. Oke, pedang roh. Dikatakan supaya kamu dapat melawan tipu daya iblis. Iblis itu sering menipu setiap kehidupan kita. Dengan cara-caranya, dengan trik-triknya, dia akan menipu setiap kehidupan kita sehingga kita mulai menjauh daripada Tuhan. Nah, jelas sekali firman Tuhan bilang begini, untuk kita bisa berdiri teguh, supaya kita ini anak-anak Tuhan, GC yang ada, setiap kita, supaya kita bisa berdiri teguh, Tuhan menyuruh kita untuk memakai semua pelindung yang Tuhan sudah siapkan buat kita, dan kita memakai senjata Allah, yaitu kita sudah bahas kemarin, ya minggu-minggu kemarin, ikat pinggang kebenaran, kemudian kasut kerelaan, ada yang namanya apa? Perisai iman, kemudian apa? Ada ketopong keselamatan, dan kita yang kita sudah bahas minggu lalu yaitu pedang roh. Nah, hari ini Candy akan bahas tentang ketopong keselamatan. Ya. Kita akan berbicara tentang ketopong keselamatan. Nah, firman Tuhan bilang begini, setelah Tuhan suruh pakai, kamu pakai, itu pelindung dan senjatanya. Tuhan nyuruh gitu kan? Maxi, pakai ini, pakai pelindung dan pakai ini senjata, supaya kamu bisa melawan tipu daya kuasa kegelapan. Nah, setelah Tuhan suruh seperti itu, Tuhan suruh untuk Maxi untuk pakai senjata dan pelindung itu, Tuhan bilang begini, langkah selanjutnya adalah, setelah Tuhan suruh, langkah selanjutnya adalah kita yang disuruh harus action. Harus apa? Action. Setelah kita disuruh, kita harus action. Ada tindakan. Ada tindakan yang harus kita lakukan, yang kita ambil, di mana kita harus ambil perlengkapan itu, baik pelindung maupun senjatanya. Setelah kita ambil, kemudian kita simpan. Ya benar? Bukan. Tapi kita
pakai. Kalau Candy suruh gini, Max, coba kamu pakai. Ini Candy suruh ya, ini ibaratnya yang Tuhan suruh. Maxi, Candy suruh Maxi. Max, itu ada tas, itu ada jaket. Ya, pakai terus kamu ke sini. Ya, kamu ambil dari sini. Tindakan Maxi coba seperti apa? Dia pakai jaketnya. Terus dia pakai apa lagi? Tasnya dia pakai. Nah, itu tindakan kita. Setelah Tuhan suruh, kita harus lakukan seperti itu. Tapi coba lepas lagi, Maxi. Lepas lagi. Maxi lepas nih ya. Ini contoh dadakan ya. Kenny bilang, Max, itu ada tas, terus ada jaket, kamu pakai. Tapi dia diam-diam aja. Kira-kira ketika Maxi bawa mungkin laptop, bawa handphone 5 gitu, bawa jajan yang banyak. Kalau dia tidak punya tas, bingung nggak dia? Bingung kan? Aduh gimana ya? Di sini laptopnya, handphonenya di sini semua di sini, ditaruh semua di situ. Bingung dia, karena dia tidak punya tas untuk menyimpan. Tapi waktu Kenny suruh pakai tas itu dan dia bawa perlengkapan yang lain, ada handphone dan sebagainya, dia akan dengan aman membawa semuanya itu. Nah, hal yang sama juga yang Kenny mau katakan kepada setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan suruh, setelah Tuhan suruh, langkah selanjutnya adalah kita harus ada action. Kita harus ambil perlengkapan itu, setelah kita ambil, kita pegang, kemudian kita pakai. Tuhan suruh kita pakai. Itu jelas sekali firman Tuhan mengatakan. Dalam Efesus 6 ayat 13a, dalam terjemahan BIMK, bisa ditampilkan mungkin ya. Efesus 6 ayat 13a, bagian A dalam terjemahan BIMK dikatakan begini. Sebab itu sekarang pakailah. Nah, action ini ada tindakan untuk memakainya, seluruh perlengkapan perang Allah. Tadi yang kayak contoh tadi. Itu jelas sekali firman Tuhan bilang. Kita bukan hanya sekedar Tuhan, kita dengar Tuhan bilang, oh iya ini perlengkapan senjata Allah, ini dan sebagainya, ini senjata, ini perlindungan. Terus kita cuma dengar dan kita tidak ada action, itu percuma teman-teman. Tapi yang harus kita lakukanlah, waktu kita sudah dengar Tuhan perintahkan seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah kita ambil itu, kemudian kita pakai. Paham ya sampai sini, oke? Oke, kita lanjut. Oke, saat ini kita akan belajar, tadi Kenny bilang, kita akan belajar sama-sama tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan adalah sebuah keyakinan akan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib dan itu diberikan kepada setiap kita. Ketopong keselamatan itu berbicara tentang sebuah keyakinan yang teguh, sebuah iman yang kuat di mana kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita layani, dia sudah mengerjakan keselamatan itu di kayu salib dan dia memberikan keselamatan itu kepada setiap kita. Pertanyaannya adalah, kalian benar-benar yakin gak kalau kalian selamat di dalam Yesus? Ini tanya, kamu yakin gak dalam Yesus ada keselamatan? Yakin? Benar? Sampai tutup mata gini. Kamu yakin tak kalau dalam Yesus ada keselamatan? Kenapa kamu ada di sini? Karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kenapa? Di dalam Yesus ada keselamatan. Kita harus yakin. Berbicara ketopong keselamatan itu berbicara tentang sebuah keyakinan tentang keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib dan itu diberikan kepada setiap kita. Jangan sampai kalian ada yang ragu tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia menderita buat kita, kemudian dia mati, tapi dia tidak mati selama-lamanya, dia bangkit dan memberikan keselamatan buat kita. Amin. Dia berikan keselamatan itu. Dan ini yang harus kita pakai. Bahwa aku di dalam Yesus Kristus, aku akan selamat.
Waktu aku adalah Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan menjadi bagian hidupku. Dan tidak boleh digoyahkan dengan apapun. Nah, iblis pintar, cerdik. Iblis itu cerdik. Dia berusaha menggoyahkan kepercayaan kita tentang keselamatan itu sendiri. Yesus itu percuma kamu ikut Yesus dan lain sebagainya. Nah, Yesus sudah mengajarkan keselamatan itu bagi kita. Yesus mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan kita harus yakin, ini kayak dibilang kan, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, dan kita menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus, maka di dalam Yesus Kristus ada apa? Keselamatan. Sama-sama bilang keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Coba sebutkan sambil tepuk-tepuk dada yang ini. Di dalam Yesus ada keselamatan. Yakinkan dirimu akan hal itu. Jangan engkau ragu dengan hal itu. Ya. Yakinkan seyakin-yakinnya dirimu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan Dia sudah mengerjakan itu bagi setiap kehidupan kita. Dan ini yang harus, Kenny bilang gini, ini yang harus ada di pikiran kita. Ya, keyakinan ini harus nyantol, benar-benar nyantol di pikiran kita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa sih Kenny bilang kita harus hal ini harus nyantol di pikiran? Tahu kenapa? Kenapa kita harus benar-benar keselamatan itu, bahwa dalam Yesus ada keselamatan itu benar-benar harus nyantol di pikiran kita. Kita harus ingat benar terus. Oh iya, di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Yang pertama, karena kalau bicara ketopong itu dipakainya di mana? Di kaki. Tahu ketopong? Oke, ini lah siapin gambar ketopong. Ketopong itu loh, helm perang tentara itu. Kalau tentara kerajaan itu, yang dipakai di kepala itu, helmnya itu ketopong namanya. Itu dipakai di kepala. Dan berikutnya bahwa pikiran itu ada di mana? Di sini. Waktu kita pakai ketopong keselamatan itu di kepala, artinya apa? Artinya apa? Waktu kita pakai ketopong keselamatan, kita akan menangkal setiap serangan tipu daya iblis lewat pikiran kita. Paham sampai sini? Paham ya? Waktu kita pakai ketopong keselamatan itu, ini kita yakin ya, di pikiran kita benar-benar nyantol Yesus Kristus memberikan keselamatan bagiku. Waktu kita pakai itu, ya di kepala ini, ketopong keselamatan itu, kemudian datang tipu daya iblis. Yesus tidak memberikan keselamatan. Percuma kamu ikut Yesus. Dan bla 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 bla. Tapi karena kita yakin, karena kita pakai ketopong keselamatan, dia tidak akan bisa menyerang pikiran kita. Tahu nggak kalian? Peperangan kita yang sesungguhnya itu ada dalam pikiran kita. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, apalagi? Jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada apa? Kehendak. Peperangannya di mana? Di pikiran. Paham? Paham kenapa kita harus pakai ketopong keselamatan? Peperangannya di mana? Di pikiran. Makanya itu harus ada. Kita harus benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Itu harus, ini harus benar-benar nyantol. Ya. Nyantol, tahu nyantol ya? Nyantol dalam hidup kita hari ini. Bahwa keselamatan itu ada. Dan tidak boleh digoyahkan dengan apapun. Tipu daya kuasa kegelapan mau apapun itu. Kalau kita pakai ketopong keselamatan, kita tidak akan mudah digoyahkan. Ada banyak anak-anak Tuhan juga tergoyahkan tentang keselamatan. Kenny itu suka lihat suka lihat YouTube, dan banyak anak-anak Tuhan juga yang mulai goyah. Kita lihat di podcast dan lain sebagainya, yang tadinya mereka Kristen kemudian sudah mulai tidak gereja lagi, bahkan tinggalkan Yesus. Mereka mulai ikut
yang lain dan sebagainya, itu banyak terjadi. Kenapa? Karena dia yakin tidak ada ketopong keselamatan. Pikiran mereka diserang dengan segala tipu daya kuasa kegelapan. Mereka tidak pakai ketopong keselamatan itu, sehingga mereka mudah digoyahkan. Kenny berharap, Kenny berdoa, anak-anak JC, kalian semua, kita semua, jangan pernah digoyahkan tentang keselamatan. Sekali Yesus tetap, Pantai Kosta sejati itu. Sekali Yesus tetap Yesus. Coba bilang sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Senggol temannya, jangan yang lain. Oke, paham sampai sini ya? Mengerti ya? Mengerti ya? Oke, lanjut. Jadi intinya begini teman-teman. Intinya begini. Bahwa kita perlu ketopong keselamatan untuk melindungi pikiran kita dari segala bentuk serangan musuh, yaitu iblis. Seperti apa? Iblis itu serang kita lewat apa? Tentang keraguan. Dia bisikin di pikiran kita tentang keraguan. Ini kerjaan iblis nih. Dia bisikin tentang keraguan. Dia mulai masukin, dia susupin di pikiran kita tentang putus asa, kecewa, apa lagi? Sakit itulah, sakit hati kayak apa ini? Dia serang pikiran kita. Aduh, enggak lah. Kalau masih ada dia di gereja, enggak lah, saya nggak mau ibadah lah. Saya terlalu kecewa sama dia. Kasihan deh loh. Jangan. Iblis serang hal itu kepada anak-anak Tuhan seringkali. Dia taruh di pikiran ini tentang keraguan, kekecewaan, putus asa, dan banyak lagi. Keinginan-keinginan duniawi, itu ditaruh di pikiran kita. Sehingga kita akan mudah terbuai dengan setiap tipu daya kuasa kegelapan. Nah, kalau kita tidak pakai ketopong itu, bahaya. Oke, itu bahaya. Makanya pakai ketopong itu. Jangan sampai ketopong itu tidak ada. Jangan kamu taruh, nanti aja capek lah tak taruh ketopongnya. Jangan. Mengerti ya? Mengerti, paham sampai sini? Oke, itu yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu kita harus pakai ketopong keselamatan. Ya, coba Kenny, kita praktek. Coba tangannya boleh begini. Ini ibaratnya berimajinasi aja lah, imajinasi. Ini ketopong ya. Tangannya sudah semua. Oke. Kemudian kita pakai. Wah, keren. Kalian lihat, wah keren banget ya. Kalian pernah lihat ini nggak? Apa namanya, tentara Romawi atau kalian siapa suka nonton lihat film-film kerajaan? Itu kan pasti kalau tentara-tentaranya itu pasti ada itu ya kan? Benar kan? Itu melindungi mereka. Kadang-kadang ada panah, kadang-kadang apa. Ya, itu akan melindungi mereka. Sama dalam kerohanian juga seperti itu. Waktu kita pakai ketopong keselamatan itu akan melindungi pikiran kita dari segala hal-hal yang tidak benar yang datangnya dari kuasa kegelapan. Pertanyaannya, oke, bagian-bagian terakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita memakai ketopong keselamatan itu? Bagaimana caranya kita memakai ketopong keselamatan itu? Yang pertama adalah, isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Isi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita itu berulang-ulang kali sampai mungkin bosan kalian, terserah dah. Kita sering kali bilang baca firman Tuhan. Minggu kemarin Jenny bilang lagi, baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kemudian kita renungkan, dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Isi pikiran kita dengan firman. Waktu kita isi pikiran kita dengan firman, itu sama halnya kita sedang memakai ketopong keselamatan itu. Waktu iblis datang menyerang pikiran kita, karena kita pakai firman, firman itu ada di sini,
dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, iblis tidak akan mudah. Waktu dia bilang, kasihan kamu, ngapain kamu ke gereja, percuma, kita akan pakai firman. Enggak. Waktu aku ibadah, ada berkat Tuhan menyertai hidupku. Tuhan memberkati hidupanku. Ingat gak kalian, waktu Tuhan Yesus digoda oleh kuasa sama iblis, Tuhan Yesus pakai apa? Pakai firman. Paham sampai sini? Ya. Baca firman, isi hidup kita, pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Satu hari satu ayat, enggak apa-apa. Tapi baca dengan sungguh-sungguh, kalian belajar mengerti, renungkan firman Tuhan itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita memakai ketopong keselamatan itu? Minta Roh Kudus penuhi kehidupan kita dan menuntun hidup kita. Minta Roh Kudus penuhi hidup kita dan menuntun hidup kita. Karena waktu Roh Kudus penuhi kehidupan kita, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus dan kita meluaskan Roh Kudus yang menuntun kita, itu sama dengan ketopong keselamatan yang kita sedang pakai. Ya kan? Ada ketopong keselamatan yang kita sedang pakai. Iblis datang serang, kita tidak akan mudah tergoyahkan. Pikiran kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan dengan segala tipu daya kuasa kegelapan. Sebab itu pagi hari ini, ya Kenny tidak mau panjang-panjang kebenaran firman Tuhan. Kenny mengundang pemain musik, para singers, WL, supaya kita mengerti akan hal ini. Ya, dengan firman Tuhan yang singkat ini, Kenny pengen kalian supaya mengerti dulu apa sih ketopong keselamatan dan bagaimana sih saya harus memakainya supaya kita tetap kuat. Kita menjadi prajurit-prajurit Kristus. Amin. Menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tetap setia dan terus melayani, mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kini mari kita bangkit berdiri sama-sama.